Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam literasi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Putri Nurhanti Lestari dari SMK Negeri 1 Gedawung, Sragen. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyelami sebuah kisah tentang perjuangan, mukjizat, dan juga kasih sayang seorang ibu yang melampaui segala keterbatasan. Buku Muka Bunda Disayang Allah ini merupakan salah satu karya seorang penulis asal Indonesia, yaitu Terelie. Buku setebal 297 halaman ini merupakan cetakan keempat yang diterbitkan pada Mei 2023 oleh PT Sabak Grip Nusantara di Kota Depok, Jawa Barat. Mengusung genre fiksi inspiratif, buku dengan ISBN 978-623-96074-94 dipasarkan dengan harga Rp95.000 untuk wilayah Pulau Jawa. Mungkin banyak yang mengenal karya-karyanya, namun tak banyak orang tahu sosok di balik nama Terelie. Terelie merupakan nama pena dari Darwis, seorang pria sederhana asal Lahat Sumatera Selatan yang telah menempuh perjalanan panjang mulai dari bangku Universitas Indonesia hingga sekarang menjadi maestro cerita yang banyak digemari oleh lintas generasi. Lebaran tahun ini, atau mungkin momen-momen reflektif lainnya, seringkali membawa kita pada ingatan tentang sosok Bunda. Dalam novel yang berjudul Muka Bunda Disayang Allah, sosok Bunda bukan hanya sebagai predikat, melainkan sebagai manifestasi dari ketebahan yang tak bertepi. Tokoh utamanya sendiri yaitu Melati, seorang gadis kecil yang harus kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya akibat sebuah kecelakaan. Dan sejak saat itu, Melati dinyatakan buta, tuli, sekaligus juga bisu. Bagi Melati, dunia seperti ruang gelap yang kedap suara, di mana amarah dan rasa frustasi menjadi satu-satunya bahasa yang ia miliki. Terelie dengan lihai membawa kita masuk ke dalam psikologi seorang anak yang merasa dipenjara dalam tubuhnya sendiri, yaitu Melati, yang digambarkan sering mengamuk, menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan isi hatinya. Di samping itu, kehadiran Karang, seorang pemuda yang membawa trauma masa lalunya sendiri menjadi titik balik. Karang hadir bukan sebagai pahlawan yang sempurna, melainkan sebagai sesama jiwa yang terluka, yang mencoba mencari makna hidup melalui Melati. Namun pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa mengenal Tuhan jika telinganya saja tak mampu untuk mendengar firman-Nya? Bagaimana seseorang bisa mengenal cinta jika matanya saja tak mampu untuk melihat senyum ibunya? Nah, melalui pertemuan dua jiwa yang sama-sama hancur ini, kita akan diajak menyaksikan sebuah perjalanan yang nyaris mustahil untuk menemukan sebuah cahaya di balik kegelapan. Terelie dengan cerdas mengangkat tema pendidikan inklusif dan juga kesehatan mental bagi penyandang disabilitas. Di tengah masyarakat yang sering menganggap bahwa anak-anak disabilitas itu sebagai beban, buku ini justru hadir sebagai tamparan keras, isu aktual tentang bagaimana pola asuh atau parenting dalam menghadapi trauma anak menjadi ruh utama dalam cerita. Namun, bagi sebagian pembaca, di bagian tengah alur terasa agak lambat karena pengulangan adegan Melati yang sangat intens sehingga hanya terfokus pada hubungan Karang dan Melati yang membuat tokoh-tokoh lain kurang terekspos. Dengan tema perjuangan hidup dan disabilitas yang berat, buku ini cukup menguras emosi bagi pembaca. Novel Muka Bunda Disayang Allah memberikan pesan mendalam bagi para pembaca dalam menghadapi setiap ujian yang paling berat sekalipun. Percayalah bahwa Allah telah menyulamkan sebaik-baiknya takdir bagi hambanya. Lewat kisah Karang dan Melati, kita semua diajak untuk memahami bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi seseorang untuk mengenal dunia luar. Cerita ini sangat direkomendasikan untuk semua kalangan, terutama untuk para pelajar, agar lebih lagi menghargai setiap apa yang kita miliki, terutama kesempatan belajar. Hanya dengan satu huruf, dapat membuka jalan untuk melihat dunia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya Adinda, saya pamit undur diri. Semoga kita semua selalu menjadi hamba yang disayangnya. Salam kebajikan bagi kita semua, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.